Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupdate atau sharing mengenai informasi kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Nah, ini terakhir diperbaharui tanggal 19 Juli 2021 pukul 03.50. Oke, sebelum lanjut, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Nah, ini dia ada. Penerbangan domestik selama libur Idul Adha, tanggal 19 sampai 25 Juli 2021. Pada masa pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2021, perjalanan orang dibatasi untuk semua orang, termasuk yang di bawah usia 18 tahun, dan hanya dikecualikan bagi dua kategori pada tabel 1 berikut, dan wajib memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori orang yang dikecualikan. Pertama, orang dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal. Persyaratannya: 1. Memiliki surat tanda registrasi pekerja STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, atau surat perintah tugas dari pimpinan instansi setingkat eselon 2. Kedua, persyaratan dokumen kesehatan sesuai daerah keberangkatan atau tujuan penerbangan pada tabel 2 di bawah. Selanjutnya, orang dengan keperluan mendesak, yaitu A. Pasien dengan kondisi sakit keras, B. Ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, C. Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, D. Pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang. Persyaratannya: 1. Surat keterangan perjalanan ditandatangani pejabat atau otoritas terkait antara lain: A. Surat rujukan rumah sakit, B. Surat pengantar dari perangkat daerah setempat, C. Surat keterangan kematian, D. Surat keterangan lainnya. 2. Persyaratan dokumen kesehatan sesuai daerah keberangkatan atau tujuan penerbangan pada tabel 2 di bawah. Oke, kita lanjut. Ketentuan kartu vaksinasi dan hasil negatif tes COVID-19 daerah keberangkatan atau tujuan penerbangan. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang disebutkan dalam Kemenkes RI nomor HK.07-Menkes-4642-2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang dapat diakses di sini. Ini teman-teman. Nah, di sini ada daftar laboratorium yang direkomendasikan oleh Kemenkes RI. Teman-teman bisa cari sendiri, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Rute penerbangan, kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, hasil negatif COVID-19 swab RT-PCR
waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan, atau rapid antigen waktu sejak pengambilan sampel dan persyaratan tambahan. Oke, yang pertama, dari atau ke Pulau Jawa, wajib menggunakan surat vaksin dan surat swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Khusus untuk keberangkatan dari Semarang, hasil tes wajib diterbitkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Untuk teman-teman yang melakukan penerbangan dari Semarang, untuk melakukan tes swab PCR-nya, kliniknya atau rumah sakitnya bisa dilihat di sini. Ini dia. Kita sheet yang PCR. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat. Dari atau ke Pulau Bali, wajib surat vaksin serta swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Surat keterangan hasil negatif RT-PCR-nya harus dilengkapi dengan barcode atau QR code yang diterbitkan fasilitas kesehatan terkait. Anak usia di bawah 12 tahun tidak wajib menunjukkan kartu vaksinasi, tapi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR. Anak usia di bawah 5 tahun tidak wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil negatif RT-PCR. Warga negara asing yang berangkat dari Bali dengan tujuan internasional melalui penerbangan domestik dan transit tidak lebih dari 24 jam di bandara transit tidak wajib menunjukkan kartu vaksin. Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksinasi. Peserta vaksin di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksinasi. Oke, untuk di Pulau Sumatera, untuk tujuan ke Pekanbaru, wajib surat vaksin, wajib menggunakan swab RT-PCR. Ke Lampung, wajib surat vaksin dan menggunakan swab RT-PCR masa berlaku 2 kali 24 jam. Dari atau ke Sibolga, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR masa berlaku 2 kali 24 jam. Ke Batam dan Tanjung Pinang, dari luar Kepulauan Riau, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk ke Pulau Sulawesi, ke Makassar, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Manado, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Peraturan tambahannya, pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi, penumpang akan diwajibkan melakukan tes rapid test antigen oleh otoritas setempat. Dari atau ke Palu, wajib menggunakan surat vaksin. Untuk swab RT-PCR-nya mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Begitu juga dengan rapid test antigen. Peraturan tambahannya, wajib kartu vaksin dosis pertama, namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah keberangkatan atau tujuan. Ke Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dari Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin. Untuk swab RT-PCR-nya dan rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Ke Kendari,
wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Pulau Kalimantan, ke Pontianak, wajib menggunakan swab RT-PCR, masa berlakunya 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi EHC penumpang, dan di surat keterangan harus tertera QR Code. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital hasil negatif RT-PCR pada EHC, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan atau dapat melakukan tes RT-PCR ulang dan menunjukkan barcode, atau tetap melakukan perjalanan ke Pontianak dan akan dilakukan tes rapid antigen di kedatangan atas biaya sendiri. Akan dilakukan tes RT-PCR secara acak pada saat kedatangan. Ke Banjarmasin, wajib menggunakan swab RT-PCR, masa berlaku 2 kali 24 jam. Ke Tarakan, wajib menggunakan surat vaksin, swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam, rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ke Palangkaraya, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Peraturan tambahannya, hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan cap basah atau barcode atau QR Code yang diterbitkan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal pelaku perjalanan. Penumpang wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah, perusahaan, badan usaha, atau swasta dengan biaya mandiri selama 5 kali 24 jam untuk warga negara Indonesia dan 10 kali 24 jam untuk warga negara asing, kecuali untuk perjalanan dalam kategori berikut, harus disertai surat keterangan dari instansi terkait. Ini untuk perjalanan dinas, TNI, Polri, ASN, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang keluarga, kepentingan tertentu lainnya. Ke Kalimantan Timur atau Balikpapan atau Berau, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Khusus untuk tujuan Balikpapan akan dilakukan tes RT-PCR atau rapid antigen secara acak saat kedatangan. Untuk ke Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dari atau ke Nusa Tenggara Barat termasuk Lombok, wajib menggunakan surat vaksin untuk swab RT-PCR dan rapid test antigennya, mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Ke Nusa Tenggara Timur, dari luar Nusa Tenggara Timur, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Khusus tujuan Labuan Bajo, untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Nah, ini teman-teman, untuk yang tujuan wisata ke Labuan Bajo wajib mengisi registrasi ini. Ke Ambon, wajib menggunakan surat vaksin, swab RT-PCR dan rapid tes antigennya, mengikuti syarat asal keberangkatan. Ke Jayapura, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid tes antigen 1 kali 24 jam.
Untuk surat rapid antigen hanya berlaku untuk penumpang yang bertempat tinggal atau penduduk ber-KTP atau identitas atau berdinas, termasuk suami atau istri dan anak di Provinsi Papua. Ke Sorong, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 1 kali 24 jam dan rapid test antigen 1 kali 24 jam. Persyaratan tambahannya, penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Sorong. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan, wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari gubernur atau bupati atau wali kota atau ketua harian Satgas COVID-19 Kota Sorong. Hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan intra-Papua dan untuk penumpang dengan domisili KTP Papua Barat. Dari Sorong, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Persyaratan tambahannya, hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan intra-Papua. Ke Biak, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ke Timika, wajib menggunakan surat vaksin dan wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam serta menggunakan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Keterangan tambahannya, hasil negatif tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan dari Jayapura, Merauke, Biak, dan Nabire. Berlaku 1 kali 24 jam. Ke Papua Barat, dari luar Papua Barat, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 1 kali 24 jam. Persyaratan tambahannya, penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan, wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat yang bisa didapat dengan menghubungi call center Halo Masker 1500141 atau 081148500141. Dari Papua Barat dan intra Papua Barat, wajib menggunakan swab RT-PCR masa berlaku 2 kali 24 jam dan rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Persyaratan tambahannya, penduduk yang berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang keluar dari Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan, wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan intra-Papua. Dari atau ke Nabire, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam serta rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Persyaratan tambahannya, wajib dilengkapi surat izin keluar masuk SIKM dari gugus tugas COVID-19 dengan menghubungi nomor berikut: Efraim 0822 39584499, Kristo Patiung 082199021991, Piet Nabot 081280466247. Ke Merauke, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dari Merauke, wajib menggunakan surat vaksin dan surat swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam untuk rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan.
Asal atau tujuan selain di atas, untuk provinsi, kabupaten, kota yang tidak sebutkan di atas itu menggunakan peraturan yang ini. Dari atau ke selain yang di atas, boleh menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan menggunakan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang disebutkan dalam Kemenkes RI nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang dapat diakses di sini. Ini tadi yang di awal. 2. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. 3. Semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC). 4. Penumpang yang berusia di bawah 18 tahun dibatasi perjalanannya untuk sementara pada tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2021. 5. Kewajiban menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi penumpang dengan kepentingan medis khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dokter spesialis, pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang. 6. Penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. 7. Penumpang dengan penerbangan domestik transit, tidak keluar bandara, atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. 8. Penerbangan internasional masuk ke Indonesia yang memiliki penerbangan lanjutan domestik agar mengikuti persyaratan masuk Indonesia. Mohon dapat melihat persyaratan penerbangan internasional masuk ke Indonesia pada di bawah ini. Ini ada di video saya yang lainnya, teman-teman. 9. Penumpang WNA di bawah 12 tahun yang masuk ke Indonesia dan memiliki penerbangan lanjutan domestik tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 dengan syarat didampingi orang tua dan dengan hasil negatif tes RT-PCR. 10. Penumpang WNA yang akan meninggalkan Indonesia melalui penerbangan transit domestik tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar bandara selama transit. Selain persyaratan di atas, sesampainya di bandara tujuan, penumpang dimungkinkan mendapatkan pemeriksaan tambahan dari otoritas setempat atau mengisi form atau surat pernyataan lainnya sesuai dengan ketentuan lokal pemerintah atau otoritas setempat. Penumpang mohon dapat menyiapkan printout dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan untuk dilaporkan dan diserahkan ke petugas check-in counter. Oke, baik teman-teman. Ternyata selama masa libur Idul Adha ini ada peraturan tambahan. Jika ada yang ingin dikoreksi atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Oke, terima kasih.